Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bareng Bapak di mata pelajaran komposisi foto digital. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan yang minggu kemarin gitu ya, alat bantu fotografi. Tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan absen dulu ya. Bapak absen dulu. Rafifah Ramana Dinda. Hadir, Pak. Oke. Sinta Nurleta. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Muhammad Hadir, Rafi. Pak. Oke, hadir. Hadir, Pak. Muhammad Aziz. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Kalau gitu mah kita gaskeun aja gitu ya sekarang ke mata pelajarannya gitu. Karena minggu kemarin kita sudah belajar sedikit gitu ya tentang fotografi itu sendiri gitu ya. Nah, kan alat fotografi itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Ada alat bantu pemotretan yang minggu kemarin kita bahas, terus ada alat bantu pencahayaan yang hari ini kita bahas, dan alat bantu penyimpanan dan perawatan. Nanti itu akan kita bahas gitu. Untuk mengingat kembali pertemuan sebelumnya, Bapak ada sedikit pertanyaan gitu buat kalian semua gitu ya. Yang masih ingat tentang apa fungsi dari tudung lensa gitu. Apakah ada yang masih ingat fungsi dari tudung lensa? Mau izin menjawab, Pak? Ya, dipersilakan Nadinda, Mangga Nak. Mengenai tudung lensa, untuk lensa sendiri itu memiliki fungsi yang sama dengan topi, yang di mana fungsi lens hood melindungi lensa dari cahaya kuat atau untuk mengurangi cahaya kamera, misal dari cahaya matahari. Oke, alhamdulillah ya Dinda masih merhatikan itu yang minggu kemarin Bapak jelaskan gitu. Betul sekali gitu ya. Jadi fungsi dari tudung lensa ini untuk nginin cahaya nih. Kita lihat gambarnya gitu sedikit ya. Nah, seperti ini ya gambar dari tudung lensa gitu. Misalnya kayak siang hari gitu ya, kayak terik banget gitu matahari lagi panas-panas. Kita bisa menggunakan tudung lensa itu untuk melindungi biar tidak cahayanya tuh nggak langsung kena si lensanya gitu. Oke, selanjutnya apa fungsi dari background itu? Boleh Pak, saya? Boleh, boleh. Boleh Sinta, mangga Sinta. Ya, jadi setahu saya background itu kan di background itu dapat terlihat menarik. Jadi kalau misalnya fungsi dari background itu untuk memperjelas objek ketika kita memoto. Jadi background itu biar fotonya tidak membosankan, tidak flat aja. Jadi ada misalnya background-nya contohnya tekstur. Jadi background sendiri fungsinya untuk sebagai latar belakang dari foto itu sendiri. Nah, betul sekali yang dibilang oleh Sinta tentang background itu. Oke, untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung saja ke berikutnya. Alat bantu pencahayaan itu yang akan dibahas pada hari ini. Alat bantu pencahayaan ini tuh sendiri adalah alat pendukung fotografi dalam menghasilkan sebuah foto gitu ya, yang berkaitan dengan hasil foto tentang pencahayaan itu sendiri. Gitu. Nah, oke. Tapi sebelum kita penjelasannya, Bapak ingin bertanya dulu gitu sebelumnya. Apakah dari kalian itu ada yang tahu gitu selain payung reflektor gitu tentang alat bantu cahaya dan contoh sebagainya gitu? Apa aja sih? Boleh nih, Ajis. Oh, mangga Ajis. Ya, ada flash, Pak. Flash, softbox, flag stand, trigger, store ball, gitu ya. Terus juga ada honeycomb biasanya. Terus banyak, Pak. Ya, dan lain-lainnya. Oke, Ajis. Terima kasih, Ajis. Udah, itu aja contohnya aja, nggak ada penjelasan tentang alat bantu cahayanya gitu, Ajis. Mungkin untuk flash ini alat bantu cahaya yang kecil, Pak. Jadi dia kecil. Dia punya power flash
power cahaya yang nggak sekuat lighting. Flash tuh, dan dia lebih portable, dia lebih pocketable juga, dia lebih kecil, lebih enak. Sedangkan kalau lighting, sini lighting nggak deh. Kalau lighting ya tadi tambahin lighting ya Pak ya. Kalau lighting itu dia lebih kuat, lebih keren. Kalau misalnya mau foto gitu lebih kuat lah pokoknya. Terus juga dia itu kalau di fotografi namanya strobe fotografi gitu kan ya. Terus juga ada softbox buat nge-clean, buat nge-softing si fotonya gitu ya. Dan Betul. kalau berbeda softbox dan paling reflektor lebih bagus softbox. Nah kurang lebih kayak gitu ya Pak. Oke, bagus banget nih Ajis udah memberi contoh dan memberi penjelasannya. Udah keren sih Ajis ya. Kalian semua Sinta, Raffi, Dinda keren gitu ya. Jadi payung reflektor ini tuh payung ini berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan pada gambar menjadi lebih luas gitu. Sehingga bayangan dan cahaya keseluruhannya nampak menjadi lebih halus gitu. Mungkin untuk kalian yang awam gitu ya, selain Aziz gitu ya, ini bisa dilihat kayak di wedding gitu ya, pernikahan atau di studio seperti itu. Pasti pernah gitu, nggak asing gitu. Dengan payung reflektor gitu. Nah, terus juga ada flash gitu ya. Ini yang tadi Adi sebutkan gitu ya. Ini merupakan salah satu aksesoris yang luas dipakai dalam dunia fotografi gitu. Fungsi utamanya adalah untuk mencahayai atau menerangi objek yang kekurangan cahaya gitu, agar terekspos dengan baik gitu ya. Tapi belakangan penggunaannya mulai meluas untuk menghasilkan foto-foto yang estetik gitu. Biasanya anak-anak Instagramable seperti itu. Pasti banyak ya mau pakai flash original di kamera atau dari handphonenya seperti itu. Bagaimana juga flash fotografi adalah salah satu hal yang perlu untuk dipelajari. Selanjutnya ada softbox, gitu. Seperti namanya gitu ya, softbox gitu. Merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut gitu, seperti namanya soft gitu, lembut. Softbox ini terbuat dari kain yang jika besar softboxnya maka semakin lembut juga gitu si cahayanya, cahaya yang dihasilkan. Sebelum ke sini karena Bapak kan ngasih contohnya cuma sedikit gitu. Nah, untuk kalian bisa memberi contohnya gitu ya, yang lainnya gitu di tugas untuk minggu depan seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan, yaitu alat fotografi ini memiliki kedudukan yang strategis gitu ya, di mana ini bisa membantu untuk ke dunia profesional gitu. Misalnya seperti Ajis tadi udah cukup tahu gitu ya, bisa belajar ini lebih dalam lagi dan unggul gitu di bidang ini gitu. Misalnya Ajis pengen bergelut di bidang fotografer gitu, bisa nih. Apakah dari kalian ada masukan gitu untuk minggu depan untuk pelajaran kita selanjutnya seperti itu? Untuk saran, boleh memberi sarannya, Pak? Boleh, mangga. Saya mau saran untuk pertemuan minggu depan dan selanjutnya, mungkin bisa merekam pertemuan online ini, supaya kalau misalnya yang ketinggalan karena sinyal atau yang berhalangan hadir, itu bisa mereview kembali gitu dari video rekaman tersebut. Itu paling. Oke, terima kasih Nadinda gitu ya atas masukannya. Untuk insya Allah untuk minggu depan kita akan mulai gitu seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak yang sudah Bapak jelaskan. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa ya tugas yang Bapak berikan tadi dikerjakan, oke? Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.